Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Mutasim Rizkullah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Yang pertama yaitu adalah analisis framing. Salah satu metode analisis media. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan metode pengajar realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus. Dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu, penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas atau peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja yang dibingkai oleh media. Pembagian tersebut melalui proses konstruksi. Di dalam analisis framing, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan metode tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor analisis framing. Yang pertama yaitu pemilihan isu, kedua penonjolan aspek, yang ketiga bahasa dan framing, yang keempat visualisasi dan presentasi, yang kelima sumber dan kutipan, dan keenam konteks dan penempatan. Selanjutnya model analisis framing menurut Robert N. Eman. Menurut Eman adalah untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang dianggap penting atau ditunjukkan oleh pembuat teks. Eman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam prakteknya, framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Menurut Eman, dalam framing dalam berita dilakukan 4 cara. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, pengembang masalah. Yang ketiga, pembuat keputusan. Yang keempat, menekankan penyelesaian. Selanjutnya, model-model analisis framing menurut Zongdang, Ban, dan Kosicki. Model framing menurut Pan dan Kosicki ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata, atau kalimat tertentu. Dalam teks secara keseluruhan, frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan. Jadi, dalam 4 dimensi struktural ini, teks berita sebagai perangkat framing, yaitu yang pertama struktur sintaksis, yaitu adalah pengusunan fakta atau peristiwa dalam teks berita. Yang kedua, struktur skrip, merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. Yang ketiga, struktur tematik, yaitu penulisan fakta atau menuangkan pandangan dalam teks berita. Yang keempat, struktur retoris, merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Selanjutnya, model-model analisis framing menurut William A. Gibson dan Andre Modigliani. Dalam model framing ini mengemukakan dalam cara pandang terbentuk dalam kemasan yang mengandung konstruksi makna atau peristiwa yang akan diberitakan. Kemasan itu semacam skema dan struktur pemahaman yang digunakan individu dan untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan yang ia terima. Cara pandang atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Jadi perangkat yang digunakan dalam framingnya itu adalah perangkat framing atau framing device, yaitu perangkat yang memiliki hubungan langsung dengan ide sentral atau bingkai ditekankan dalam suatu teks berita. Yang kedua yaitu adalah perangkat penalaran atau reason device, yaitu penalaran yang memiliki hubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut sehingga mampu merujuk kepada gagasan tertentu dan ditandai oleh dasar pemikiran tertentu. Selanjutnya yaitu contoh berita analisis framing seperti ini, yaitu Juliari Batubara jadi tersangka, total 4 menteri dari di era Jokowi. Selanjutnya yaitu adalah analisis naratif.
Analisis naratif ini sebagai metode dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah kisah. Dalam beberapa cara, cerita dapat muncul sebagai cerita sejarah, fiksi, dongeng, autobiografi, dan genre lainnya. Cerita ditulis dengan mendengarkan orang lain atau bertemu langsung dengan penulis melalui wawancara. Studi sejarah dilakukan di berbagai bidang termasuk kritik sastra, sejarah, filsafat, teori organisasi, dan ilmu sosial. Selanjutnya model analisis naratif. Analisis naratif ini adalah analisis mengenai narasi, baik narasi fiksi atau novel, puisi, cerita rakyat, dongeng, film, komik, musik, dan sebagainya, ataupun fakta seperti berita. Menggunakan analisis naratif ini berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristik. Teks dapat dilihat sebagai rangkaian peristiwa, logika dan tata urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang. Jadi ada 4 model pada analisis naratif, yaitu pertama, narasi menurut Shevdan Todorov, yaitu cerita yang memiliki alur awal, tengah, dan akhir. Yang kedua adalah analisis menurut Levi-Strauss, yaitu cerita yang mempunyai sifat-sifat yang berlawanan. Yang ketiga, narasi menurut Vladimir Prout, cerita yang memiliki karakter. Yang terakhir, narasi menurut Gerard Genette, yaitu cerita yang mempunyai suara, narator, waktu, ruang, plot, dan membahas hubungan cerita. Selanjutnya, manfaat analisis naratif, yaitu manfaatnya yang pertama, analisis naratif membantu kita untuk memahami bagaimana makna, pengetahuan, dan nilai diproduksi kemudian disebarkan pada masyarakat. Yang kedua, memungkinkan kita untuk menyelidiki hal-hal tersembunyi dari suatu teks media. Yang ketiga, yaitu merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Yang terakhir, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik dalam analisis naratif. Yang pertama, pengalaman individu yang berfokus pada pengalaman satu individu atau lebih. Pengalaman yang dimaksud pengalaman pribadi dan pengalaman sosial. Yang kedua, kronologi pengalaman, yaitu memahami masa lalu individu seperti juga masa sekarang dan masa depan. Yang ketiga, pengumpulan cerita, memberi tekanan pada pengumpulan cerita yang diceritakan oleh individu kepadanya atau dikumpulkan dari beragam field text. Yang keempat, restoring, yaitu cerita pengalaman individu yang diceritakan kepada peneliti diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Yang kelima, coding tema, dapat memberi kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Selanjutnya 6, konteks atau latar, yaitu menggambarkan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Yang terakhir 7, kolaborasi, yaitu peneliti secara aktif meliputi partisipannya dalam memeriksa cerita yang dibukakan atau dikembangkan. Selanjutnya ada diegetik dan non-diegetik. Diegetik ini yaitu merujuk pada hal-hal yang terjadi atau di dalam dunia cerita itu sendiri. Terus yang kedua, dalam konteks film, hal ini merujuk pada suara, objek, karakter, atau peristiwa yang terjadi dalam adegan yang ditampilkan secara langsung dalam cerita. Misalnya dialog antar karakter, suara alam, atau musik yang didengar oleh karakter dalam cerita yang dianggap sebagai elemen diegetik. Contohnya seperti yang jika dalam sebuah film terdapat adegan di mana dua karakter berbicara satu sama lain. Suara mereka itu merupakan elemen diegetik karena terjadi dalam dunia cerita itu sendiri dan dapat didengar oleh karakter lain yang berada dalam adegan tersebut. Selanjutnya, non-diegetik. Yang pertama, merujuk pada hal-hal yang tidak terjadi atau ada di dalam dunia cerita itu sendiri. Yang kedua, dalam konteks film, ini termasuk musik latar, narasi latar, efek suara, atau informasi yang disampaikan kepada penonton yang tidak diketahui atau
didengar oleh karakter-karakter dalam cerita. Hal ini lebih seperti komentar, panduan, atau tambahan yang disampaikan kepada penonton dari luar dunia cerita. Contohnya kayak sebuah film terdapat musik latar yang menciptakan suasana tertentu untuk penonton, tetapi tidak terdengar oleh karakter dalam cerita, maka musik latar tersebut merupakan elemen non-diegetik. Selanjutnya, contoh berita pada analisis naratif seperti di gambar bawah ini, yaitu berita sepak bola Argentina juara Piala Dunia 2022. Selanjutnya, analisis semiotika. Semiotika atau ilmu tanda mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani semion, yang berarti tanda, atau seme, yang berarti penafsir tanda, atau apa yang lazim dipahami sebagai a sign by which something is known, atau suatu tanda di mana sesuatu dapat diketahui. Selanjutnya, macam-macam analisis semiotika. Yang pertama yaitu semiotik murni atau pure. Artinya membahas mengenai filosofis dari semiotika itu sendiri, berkaitan dengan metabahasa. Yang kedua yaitu semiotik deskriptif. Pada lingkup pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu, berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Yang ketiga, semiotika terapan, yaitu seperti namanya, ruang lingkup pembahasan dalam semiotika jenis ini adalah membahas penerapan semiotika itu sendiri pada bidang atau konteks tertentu yang berbeda. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan notasi sosial, komunikasi, sastra, perikanan, film, dan lain-lain. Selanjutnya, model analisis semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Kemudian membagi konsep semiotik berdasarkan 4 konsep, yaitu pertama signifikan, signify. Signifikan itu tanda, petanda, dan signified itu makna. Yang kedua language dan parol. Language itu pengetahuannya, yang parol itu adalah tindakannya. Yang ketiga sinkronik dan diakronik. Sinkronik itu penjelasan mengenai kondisi tertentu, suatu masa atau waktunya. Sedangkan diakronik perkembangan terjadi di suatu masa tertentu. Yang terakhir sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik itu unsur dari susunan kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sedangkan paradigmatik itu berkebalikannya, yang kalimat dapat digantikan dengan unsur lainnya, sedangkan harus memiliki makna yang sama. Selanjutnya, model analisis semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia. Untuk menular adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya, Peirce membagi tanda atas 3 hal. Yang pertama, indeks, yaitu kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual. Yang kedua, icon, diikuti oleh sifat objeknya. Yang ketiga, simbol, yaitu sesuatu hal diinterpretasikan sebagai objek denotatif akibat kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya yaitu model analisis semiotika menurut Roland Barthes. Menurutnya Roland Barthes ini, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Beliau mencetuskan model analisis tanda signifikansi menjadi 2 tahap, atau biasanya disebut dengan 2 order of signification. Kemudian membaginya kembali menjadi denotasi dan konotasi. Selanjutnya, contoh film pada analisis semiotika, scene dari anime Demon Slayer Mugen Train. Nah, di film Demon Slayer Mugen Train ini bisa dilihat dari bagian film yang ada dalam melalui adegan. Penelitian menemukan tanda-tanda kasih sayang yang ada pada film Demon Slayer, pada tokoh ibu yang berupa kasih sayangnya pada anaknya, terus membantu support kepada anaknya. Ibu ini memotivasi kepada anaknya, merupakan sebuah alasan anaknya bisa bersemangat dan percaya pada dirinya untuk mencapai segala apa yang diinginkan.
makna mitos ini dari film ini adalah pesan bahwa meski orang tercinta sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia, bukan berarti kasih sayangnya berhenti, tetapi dapat terus diungkap dengan mengenang dan melalui doa-doa yang dikirimkan bagi almarhum. Jadi itu saja saya jelasin 3 analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.